Sebuah video keluhan dari seorang netizen viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia mengaku kecewa dan tidak terima terhadap PT Flame Wedding Abadi yang dinilai tidak bertanggung jawab atas jasa pernikahan yang telah disepakati. Jadi kamu tahu, saya sudah bayar mahal-mahal Flaming Wedding Abadi kayak ini nompu jasa, tapi sampai sekarang apa yang saya dapat trust sama sekali. Trust sesuai dengan ekspektasi. Baru apa tuh? Maksudnya tuh sudah bayar mahal-mahal begitu. Coba kamu kasih kepuasan terhadap Tong sebagai pelanggan. Ini terada baru apa? Sekarang saya tidak mau tahu, kamu harus ganti sapu uang-uang yang saya suka kasih keluar. Menanggapi hal tersebut, CEO PT Flame Wedding Abadi memberikan klarifikasi serta tanggung jawab secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewa Bok. Yang terhormat CEO atau pimpinan PT Flame Wedding Abadi, Saudara Mansari Rumsoek. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan yang kami hormati para rekan-rekan media yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Diki Darmawan akan memandu jalannya sesi diskusi sebagai moderator pada konferensi pers hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang pers yang diselenggarakan oleh PT Flame Wedding Abadi. Sidang pers ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait klarifikasi terkait isu pendanaan Flame Wedding, fakta dan langkah selanjutnya, sekaligus memberikan penjelasan langsung kepada publik melalui rekan-rekan media. Hadir bersama kita narasumber utama yaitu Saudara Mansar Rumsoek selaku CEO PT Flame Wedding Abadi yang akan menyampaikan pemaparan awal. Baik, acara akan diawali dengan penyampaian pernyataan resmi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan penutup singkat. Untuk sesi tanya jawab, mohon menyebutkan nama dan media serta membatasi pertanyaan agar acara berjalan efektif. Tanpa berpanjang kata, kami persilakan kepada Saudara Mansar Rumsoek selaku CEO PT Flame Wedding Abadi untuk menyampaikan pernyataan resmi. Tentunya saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewa Box. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga yang terhormat seluruh rekan-rekan dari setiap media yang hari ini bakal menyaksikan klarifikasi dari tema kita atau judul kita hari ini terkait klarifikasi krisis pendanaan pada sebuah event yang tentunya ini menjadi ranah berita yang paling luar biasa yang membuat seluruh para media bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat event pendanaan ini menjadi krisis dalam sebuah acara atau event tersebut. Di sini saya akan memberikan tujuan fakta terpenting terkait salah satu event yang kemarin sempat kita jalankan, yaitu terkait sebuah event wedding ataupun beberapa event dari festival event yang dimana kita menjalankannya berapa kali, tetapi kami krisis akan pendanaan yang membuat kita merasa bahwa kita sudah tidak lagi ada dalam ranah di mana harus memberikan sesuatu tanpa pendanaan yang cukup lumayan besar, dan itu sangat berpengaruh kepada risiko dan juga krisis pada sebuah event tersebut. Jadi tentunya untuk Wedding Flame Abadi ini sendiri, itu sangat membutuhkan pendanaan yang lumayan besar supaya dalam sebuah event itu berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhir. Begitu penyampaian dari tujuan klarifikasi saya di hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, mohon menyebutkan nama dan media serta membatasi pertanyaan agar acara berjalan efektif. Baik, silakan. Baik, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nila Lestari, saya dari media CNN Indonesia. Apa sih asal mula yang menyebabkan terjadinya krisis pendanaan pada Flame Wedding Abadi ini? Ya, baik. Tentunya terima kasih untuk pertanyaannya. Terjadi krisis pada pendanaan ini itu dikarenakan bagaimana permintaan dari vendornya dan juga kami berusaha untuk memenuhi pendanaan tersebut. Akan tetapi krisis pendanaan itu selalu terjadi, baik dalam bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sehingga
event ini akan tetap selesai, tetapi kami masih ada misinya pada pendanaan itu tersebut. Terima kasih. Oke baik, saya Winda Tari dari Kompas.com bertanya bagaimana dampak krisis pendanaan ini terhadap rencana dan pelaksanaan event Flame Abadi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan tentunya untuk perencanaannya kita ke depan supaya tidak terjadi pendanaan, krisis pendanaan ini, kita akan memulai dengan bagaimana berdiskusi dan juga briefing kembali kepada vendor yang memiliki acara tersebut. Sehingga acara tersebut akan berjalan dari awal hingga akhir tanpa kendala krisis pendanaan tersebut. Terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Cianti dari Metro TV. Bagaimana tanggapan Anda terkait langkah-langkah yang telah diambil oleh PT Flame Wedding untuk mengatasi krisis pendanaan ini? Terima kasih. Tentunya langkah yang telah ingin kita sampaikan adalah langkah pertama yang kita buat adalah membangun diskusi bersama vendor dan juga kita briefing kembali terkait pendanaan yang kita butuhkan dalam acara itu agar acara itu dapat berjalan sesuai pendanaan yang diberikan oleh vendor dan juga dapat berjalan hingga akhir tanpa ada kendala sekalipun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manggulan Nisa dari Liputan 6. Apakah ada kemungkinan penundaan atau pembatalan event Flame Wedding Abadi karena krisis pendanaan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut visi misi dari PT kami sendiri, bahwa di dalam kemungkinan besar pasti ada pembatalan. Karena kita bukan saja menerima satu event, tetapi ada beberapa event yang perlu kita jeli lagi, perlu kita persiapkan lagi. Sehingga event yang kemungkinan dapat kita batalkan karena dikasih tahu H-1, sedangkan kita memiliki acara yang sangat-sangat monoton. Sehingga kita perlu ada prepare lagi. Terima kasih. Saya Wisudawati Kadesmukadapau dari TV One. Bagaimana PT Flame Wedding Abadi akan memastikan bahwa event Flame Wedding Abadi berjalan dengan sukses meskipun ada krisis pendanaan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Tentunya kembali lagi pada hal yang tentunya menjadi tongkat estafet dalam event kita atau dalam perusahaan kita sendiri, bagaimana kita berusaha menjalankan event ini agar lebih dipercaya, kemungkinan besar bahwa meskipun ada krisis pendanaan, kita berusaha untuk acara itu tetap berjalan dan kita memakai distribusi dari beberapa pendanaan yang bisa kita pakaikan di dalam event tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa event ini tetap berjalan walaupun ada krisis. Sehingga vendor pun dapat memuaskan, mereka juga dapat puas dan juga kita puas dengan event yang sudah kita laksanakan bersama vendor kami yang terpercaya. Terima kasih. Sudah dari media, oke. Demikianlah konferensi pers hari ini. Kepada narasumber saya persilakan untuk meninggalkan tempat ini dan saya atas nama Diki Darmawan mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yum wobok.